Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustaminarda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita seluruhnya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sebuah berita menarik bertebaran di media saat ini. Tentang apa itu? Tentang dibatalkannya secara sepihak izin pakai stadion untuk acara Anies Baswedan oleh PLT Wali Kota Bekasi. Sebelum kita bicarakan lebih jauh, saya akan bacakan berita ini. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul izin pakai stadion untuk acara Anies dibatalkan PLT Wali Kota Bekasi PKS.2 tidak bijak. Berita ini hari Jumat 28 Juli 2023. Tempo.co Jakarta. Juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Khalid menyayangkan pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi oleh pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Rencananya DPD PKS Bekasi akan menggelar acara bertajuk Senam Bareng Rakyat yang dihadiri oleh bakal calon Presiden Anies Baswedan, pengurus PKS, serta sejumlah relawan pada esok hari. Mungkinnya hari Sabtu ini. Khalid bercerita, pencabutan izin ini dilakukan secara sepihak pada H-1 acara. Ia menyatakan menerima laporan tersebut dari Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara. Keputusan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Kota Bekasi mengingat pada hari Rabu sebelumnya izin sudah diperoleh oleh panitia. Kata Khalid dalam keterangannya Jumat 28 Juli 2023. Dia menjelaskan DPD PKS Bekasi telah mengirimkan surat dan mengomunikasikan penyelenggaraan acara tersebut kepada PLT Wali Kota Bekasi. Namun, kata dia, Tri tetap tidak mau mengizinkan penggunaan stadion. Khalid menilai sikap Pemkot Bekasi itu menunjukkan kesewenang-wenangan dan arogansi. Hal ini disebut Khalid membuat kualitas demokrasi di Indonesia kian mundur. Ia mengaku memahami jika PLT Wali Kota Bekasi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Adapun Tri merupakan Ketua DPC PDIP Kota Bekasi. Tetapi jangan sampai sikap politik yang berbeda menjadikan keputusannya diskriminatif dan sewenang-wenang. Tidak bijak, tidak dewasa, kata Khalid. Khalid berharap kejadian ini tidak jadi presiden buruk bagi penyelenggaraan pesta demokrasi mendatang. Dia menyebut sedianya animo masyarakat untuk senam bersama Anies sudah tinggi. Seharusnya pemimpin memberikan ruang dan kebebasan yang setara, kata Khalid. Selain Anies Baswedan, kegiatan besok rencananya turut dihadiri Presiden PKS Ahmad Saiku. Maksudnya yang hari ini Sabtu. Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandaru dan Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara. Kegiatan diagendakan dimulai sejak pukul 6 WIB. Sahabat BN, memang kita harus prihatin terhadap kejadian seperti ini. Kenapa kita harus prihatin? Karena kalau sudah begini, yang di pemerintahan
sebagai orang birokrasi yang berada di eksekutif, yang harusnya mengayomi seluruh warga, seluruh elemen masyarakat, dan ketika seorang, katakanlah dia politisi A, politisi B, tetapi begitu dia memimpin suatu wilayah, memimpin suatu negara, dia harusnya sudah berjiwa negarawan. Sebab dia telah milik seluruh partai, telah milik seluruh rakyat tanpa kecuali. Tetapi kalau begini, apa bedanya kita dengan era Orde Baru? Padahal kita tahu dulu PDIP adalah satu di antara sekian banyak yang mencerca Orde Baru, yang anti Orde Baru. Kalau sekarang ini ketika PDIP berkuasa, tetapi meniru gaya Orde Baru, ini kan satu hal yang bertolak belakang dari cita-cita reformasi. Karena itu memang perlu perubahan ke depan pada Pilpres atau Pemilu 2024. Perlu perubahan ini. Bangsa ini sudah nyata-nyata tahun 97-98 mengatakan tidak suka dengan kepemimpinan Orde Baru. Tidak suka dengan politik yang dimainkan Orde Baru. Politik diskriminatif. Politik yang tidak demokrasi. Itu sudah jelas dulu tahun 97-98 kita berjuang untuk anti Orde Baru. Tetapi ketika sekarang ini kita kembali menerapkan gaya politik Orde Baru, sudah jelas kita ini butuh perubahan untuk 2024. Dan jika nanti katakanlah Anies Baswedan yang menjadi pemimpin negara dan bangsa Indonesia untuk tahun 2024-2029, kita tentu berharap benar-benar hendaknya Anies Baswedan punya komitmen untuk tidak menjalankan pula politik Orde Baru kembali, untuk tidak memainkan politik diskriminatif. Kalau Anies Baswedan nanti yang sekarang tampak oleh kita benar-benar dia anti politik diskriminatif, benar-benar dia anti memainkan politik-politik yang tidak bagus, yang hanya melunturkan demokrasi. Dan ini terlihat ketika Anies memimpin Jakarta 5 tahun belakang ini, yang betul-betul dia mengayomi seluruh elemen masyarakat, seluruh agama, seluruh kepentingan masyarakat secara setara. Tentu kita berharap dan tentu kita meyakini bahwa untuk sekarang ini memang Anies lah calon presiden terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kita tidak ingin tentunya kembali ke Orde Baru. Kita tidak ingin tentunya kembali ke Orde Lama. Kita ingin berada di Orde Reformasi, yang cita-cita reformasi ini adalah cita-cita demokrasi yang benar-benar demokrasi Pancasila, yang benar-benar demokrasi yang tidak diskriminatif, yang tidak dipreteli oleh penguasa. Kalau untuk sebuah acara seperti ini saja sudah ada pula cabut-mencabut izin, waduh, tak ada bedanya lagi ini dengan era Orde Baru. Saya kebetulan di era Orde Baru sudah jadi wartawan.
Saya pernah pergi dengan PDI, pergi kampanye dengan tokoh-tokoh PDI. Beginilah cara Orde Baru dulunya menggagalkan acara-acara yang dilakukan PDI. Bayangkan, dalam perjalanan ke suatu lokasi kampanye, tiba-tiba di sana datang saja orang mencabut izin lapangan, sehingga PDI tidak bisa kampanye di sana. Saya yang meliput acaranya dulu itu, waktu kampanye-kampanye di era Orde Baru. Selain dari partai penguasa waktu itu sulit untuk mendapatkan lapangan, sulit untuk mendapatkan lokasi kampanye, sulit untuk mendapatkan lokasi acara. Malah sampai-sampai waktu itu PLN-nya dimatikan sehingga mic tidak bisa hidup. Sedang ketika acara semalam akan dimulai, izinnya dicabut sehingga tidak jadi acara, gagal acara. Itulah yang terjadi di era Orde Baru. Dan kalau itu terjadi lagi di era reformasi ini, sungguh rakyat tentu tidak menginginkannya. Karena itu memang perlu sekarang ini perubahan. Kita harus berubah dari demokrasi yang seperti ini. Kita inginnya ketika suatu partai berkuasa, ketika seorang tokoh memimpin dari partai A, partai B, partai C, ketika ada acara yang dilakukan oleh partai yang tidak partai dia, dia harus berjiwa negarawan sehingga siapapun boleh. Dan itulah mungkin nanti yang akan mendatangkan simpati kepada partai yang berkuasa itu, kepada tokoh yang berkuasa itu. Memang betul-betul demokrasi dia gitu. Tetapi kalau sudah ada diskriminatif, kalau sudah ada upaya-upaya untuk memadamkan lampu lawan agar lampu kita saja yang dilihat orang hidup, sudah tidak benar itu. Ini perlu masyarakat luas melihat fenomena seperti ini. Perlu. Sebab seorang wali kota, seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat negara yang menggajinya bukanlah uang dari partainya saja, yang menggajinya bukanlah uang dari rakyat yang pro dia saja. Rakyat yang tidak pro dia juga menggajinya. Rakyat yang tidak separtai dengan dia juga menggajinya. Bagaimana menggajinya? Melalui pajak yang dibayar. Kita tahu yang membayar pajak ini bukan hanya kelompok tertentu saja rakyatnya, tetapi seluruh rakyat membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku. Mengapa hanya yang mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu hanya yang pro kepada yang berkuasa saja? Dan tidak adil kalau hal seperti ini terjadi. Pantas saja demokrasi kita menurun indeksnya kalau begini. Dan rakyat harusnya melihat dengan nyata bahwa kita sekarang ini kalau tidak hati-hati benar-benar kembali ke era Orde Baru,
di mana orde baru itulah yang kita tumbangkan dulu ketika kita memperjuangkan era reformasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu